Selanjutnya presentasi berikutnya dari narasumber yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya juga ya, dari Bapak Dr. Kukuh Nirmala dengan judul proses-proses biokimia dalam memperbaiki kualitas buangan air tambak. Ya. Silahkan Sensei, dipersilahkan untuk memaparkan presentasinya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Tim Pak Prof. Bambang, kemudian para narasumber Pak Anang, kemudian juga Pak dari teman-teman yang lain, Pak Moderator Pak Wiyoto juga. Baik, kebetulan saya tadi ada kuliah, jadi mohon izin, mohon maaf tadi saya paling akhir. Tapi malah kebenaran, jadinya sudah dibahas oleh teman-teman yang lebih dahulu. Saya dapat maaf. Udah kelihatan Mas Bit? Sudah. Baik. Saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang proses biokimia dalam memperbaiki kualitas buangan tambak. Tadi sudah dibahas oleh Pak Wayan, kemudian di IPAL juga sudah oleh Pak Itang. Ini saya bagi contoh saja, saya hanya mungkin secara umum aja. Dalam budidaya tambak nih ada biasanya menghasilkan bahan organik. Tadi limbah organik, limbah budidaya yang Pak Wayan tadi sampaikan dan Pak Itang sampaikan harus diolah, dikelola. Yang mana mengandung utamanya ya protein, CHONS, karbohidrat, CHO, kemudian lipid CHO dan mineral-mineral. Kemudian saya ambil dari jurnalnya, dari penelitiannya teman-teman di Balai Riset Maros dengan Unhas juga. Estimasi beban limbah organik dari tambak udang super intensif dengan tambak model 1000 meter persegi, PL 10, 600 ekor per meter persegi, kemudian 76 hari. Yang kita lihat ternyata memang hasilnya seperti ini. Ya. Jadi dari limbah pakan ada N 2,44 ton per tahun atau 6,97 kilo per hari, kemudian fosfor 0,8. Jadi kalau dibikin NP rasio memang antara 8 kali sampai 69, jadi memang 1:9 maaf. Ini N-nya berarti 870 bagi per 8. Kemudian pakan tidak dimakan, N-nya 3,31, P-nya 0,07. Kemudian ekskresi antara 0,04 dengan 0. Ini hasil kita. Nah, kemudian bagaimana limbah tersebut atau dalam budidaya kita lihat secara sekilas. Tadi Pak Wayan sudah menyampaikan detail dari Profesor Boyd, kemudian Pak Itang juga. Saya yang simpel-simpel saja. Ketika kita ada budidaya udang, memang ada pakan sisa feses ini. Kemudian ketika direaksi, pertama 2S ini adalah cuma CH4, metana, kemudian fosfat. Harus ada fosfin tapi enggak fosfat ya. Ini adalah ketika reaksinya ada oksigen, ada bakteri, dan kebutuhan lingkungan lain itu terpenuhi, ada produk akhirnya adalah sulfat. Kemudian ini CO2, kemudian ini fosfat. Kemudian untuk yang nitrat, nitrogen, maaf, itu amoniak, kemudian amonium, kemudian nitrit, dan nitrat. Maka hasil akhirnya adalah nitrat. Jadi kalau reaksi biokimia dalam tambak itu sempurna, karena ada mikroba sebagai bioreaktor, kemudian didukung dengan lingkungan yang optimal, dengan ada oksigen, ada kesadahan, alkalinitas, dan pH, salinitas, dan suhu, dan sebagainya, maka hasilnya memang nutrien. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Walaupun ada yang masih tetap belum terombak, ya, karena prosesnya tadi seperti Pak Wayan sampaikan, Pak Itang, bahwa proses-proses biokimiawi biasanya agak lambat, ya, sehingga tetap ketika panen pun selalu ada yang tersisa dari limbah-limbah organik.
Nah, tapi untuk proses yang sederhananya seperti ini, jadi kita lihat ada udang, kemudian pakan proses seperti tadi, maka georeaktornya adalah bakteri-bakteri, kemudian ada plankton. Bakteri-bakteri yang ini yang saya ambil dari beberapa pengolahan limbah. Itu ada untuk menghilangkan karbohidrat, itu Pseudomonas, untuk degradasi protein Bacillus, untuk slime production, ini Zooglea, kemudian Atrobacter karbohidrat, kemudian Microtuch itu degradasi lemak, lipid, kemudian untuk yang Acinetobacter untuk penghilangan Acinetobacter untuk penghilangan fosfor, kemudian untuk denitrifikasi Achromobacter dan lain. Ini adalah jenis-jenis umum, jenis-jenis yang prinsipal. Nah, kemudian reaksi kalau sempurna untuk nitrogen khususnya, karena kasus di lapang memang paling banyak itu amonium, kemudian nitrit, kemudian produk akhirnya nitrat yang menghasilkan outbreak, blooming phytoplankton. Nah, maka prosesnya memang sebaiknya yang normal adalah seperti ini polanya. Jadi amoniak naik, turun karena dirubah jadi nitrit, kemudian turun jadi nitrat. Nah, di sini kemudian fitoplankton yang baik itu akan muncul. Kelompok-kelompok di atom yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Nah, kalau prosesnya adalah sempurna seperti ini, ya, seperti tadi. Tapi kalau seandainya oksigen kurang, maka kita lihat contoh bahwa untuk oksidasi 1 mg bahan organik menjadi CO2 itu perlu 1,4 mg oksigen. Sementara 1 mg amoniak menjadi nitrat itu perlu 4,5 mg oksigen. Nah, disinilah proses-proses kebutuhan oksigen itu sangat tinggi. Khususnya kalau menggunakan sistem RAS. Karena semua limbah itu berputar-putar di dalam. Tidak bisa lari ke mana-mana. Ya, kecuali tadi ada Pak Itang, limbah padatnya diendapkan, kemudian bisa diambil untuk kebutuhan lain. Paling tidak mengurangi beban yang PO, ya, mengurangi bebannya untuk bahan organik. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat laju respirasi rata sedimen tambak itu sekitar 300 mg oksigen per meter persegi per jam selama 2 siklus tanam memang. Ini 2 siklus tanam. Nah, yang menjadi masalah tadi ketika proses-proses di resirkulasi aquaculture system itu kekurangan oksigen atau kebutuhan oksigen kurang, maka hasilnya akan terjadi proses denitrifikasi. Nah, kita lihat nitrat akan kembali ke nitrit, kemudian menjadi nitrik oksid, kemudian nitros oksid, kemudian N2. Nah, dari sini kelihatan bahwa seandainya sistem RAS digunakan, memang akan kita bisa, kalau tidak terjadi proses denitrifikasi, maka nitrat juga akan berputar-putar di dalam sistem RAS. Akan berputar-putar, akan menghasilkan nitrat, sehingga bisa jadi blooming fitoplankton akan sangat tinggi. Mungkin lumut berdinding, dinding berlumut, dinding akan berlumut atau banyak muncul lapisan-lapisan di dinding itu akan licin, karena di situ terbentuk biofilm, termasuk alga juga. Jadi salah satunya adalah kalau sistem RAS itu karena dia berputar-putar, salah satu untuk mengeluarkan nitrogen dari sistem adalah dengan cara dirubah menjadi N2, sehingga bisa keluar dari sistem. Sehingga beban RAS itu untuk nitrogen itu akan berkurang. Namun dampaknya kita akan lihat. Dampak-dampak kalau itu yang dilakukan, bisa jadi akan menghasilkan kondisi lain. Nah, kita lihat dari sini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, Pak Itang juga, bahwa ketika kondisi kurang oksigen, itu maka bisa jadi akan membentuk dari nitrit bisa langsung ke amoniak. Ya, amoniak keseimbangan dengan amonium. Sehingga sebelum sampai nitrogen pun, kadang-kadang nitrit sebelum sampai nitrogen sudah berubah menjadi amonium. Nah, dampak dari ini kita lihat, salah satunya seperti ini, sistemnya adalah berputar-putar, nggak kemana-mana. Jadi nitrogen pakan masuk, nitrogen dari pakan masuk terus, kemudian putar. Nah, tadi kalau Pak Itang memang menyampaikan betul, kalau misalkan di dalam IPAL itu ada sistem anaerobik, kemudian dari aerobik, kemudian anaerob, maka di dalam proses anaerob bisa jadi N akan keluar.
Tapi ketika tidak dilakukan, maka N ini akan beban. Maka biasanya akan kita lihat contohnya adalah, nah, ketika yang terjadi kekurangan oksigen, maka akan muncul adalah kelompok-kelompok tadi seperti Pak Wayan sampaikan, ada H2S, ada metana, kemudian ada amonium dan nitrit akan kembali balik lagi. Nah, kita lihat yang muncul kalau terjadi adalah ini amonium yang banyak muncul kembali karena nitratnya muter-muter, oksigen lama-lama kekurangan, maka dia akan balik amonium. Maka terjadi seperti tadi bahwa ternyata dalam beberapa jurnal ditulis bahwa cyanobacteria itu lebih senang pada amonium sebagai sumber N mereka. Seperti tadi kita lihat disampaikan oleh Pak Wayan bahwa cyanobacteria atau blue green alga itu memang pionir. Ketika suatu perairan belum ada nitrogen dari pupuk atau dari sepakan, maka yang muncul adalah kelompok-kelompok cyanobacteria yang bisa berfotosintesis mengambil nitrogen dari udara. Dari udara kemudian pindah konversi menjadi amonium. Maka biasanya memang sulit dihilangkan cyanobacteria, sulit untuk hilang di dalam tambak. Karena bagaimanapun dia pionir. Namun ketika tadi proses dalam sistem siklus M-nya itu mandek, artinya kurang oksigen, sehingga dari nitrat balik lagi menjadi nitrit, balik ke amonium, maka bisa jadi akan muncul blooming cyanobacteria atau BGA di dalam ras. Nah, di sisi lain, ini adalah diatom itu lebih suka nitrat. Jadi ini, bahwa di sini akan muncul BGA, sementara di sini yang muncul adalah diatom. Jadi kalau reaksinya nggak selesai di sini, maka diatom bisa jadi tertekan, yang blooming malah adalah BGA. Nah, kita lihat di sini, dampak lain dari amonium, seperti tadi, muncul BGA atau cyanobacteria, dampaknya dua. Dalam resirkulasi yang kepadatan tinggi. Pertama, bisa jadi tadi, menghasilkan senyawa-senyawa metabolit bioaktif yang bersifat toksin. Ya. Kelompok-kelompok BGA yang bersifat toksin, ada dermatoksin, ada hepatositotoksin, kulit, ini hepatopankreas, ini sel, ini saraf, kemudian ada serim toksin juga untuk udang, kemudian toksin-toksin yang bersifat iritan, kemudian penghambatan protease. Tapi kadang sering juga ketika rasnya itu padat, itu akan muncul bau lumpur. BGA akan menghasilkan senyawa bau lumpur. Maka kita tidak heran seperti contoh lele ya atau gurame yang kepadatan tinggi, atau akan biasanya kemudian dengan sistem resirkulasi biasanya dagingnya rasa bau lumpur. Nah, bisa jadi situ dominan dengan BGA. Nah, jenis-jenis planktonnya macam-macam, ada anabaena segala macam. Jadi anabaena bisa menghasilkan toksin, juga bisa menghasilkan bau lumpur dalam bentuk metil isoporneol maupun geosmin. Nah, itu biasanya sistem ras yang paling sering muncul ya tadi, selain bau lumpur, ada beberapa jurnal ikannya bau lumpur, atau yang kedua adalah bisa jadi akan muncul banyak BGA. Nah, kalau yang BGA toksin, kita lihat contohnya adalah Vanamain. Contoh-contoh BGA-nya adalah Microcystis aeruginosa, kemudian anabaena yang menghasilkan toksin microcystin. Oscillatoria juga termasuk. Yang oscillatoria juga bau lumpur juga menghasilkan. Yang mana menyerang udang di hepatopankreas dengan dampaknya adalah mortalitas atau lesi liver. Selain juga ada degenerasi hepatosit. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tambak-tambak tadi resirkulasi, kemudian limbahnya tadi penuh dengan dikelola, kemudian masih banyak mengandung amonium, dikhawatirkan nanti akan ketika dikembalikan ke perairan umum, maka bisa jadi perairan umum akan menghasilkan banyak BGA. Nah, kita lihat pantai selatan pun yang relatif dikatakan bersih, itu dari data beberapa tambak yang saya peroleh, itu BGA sudah muncul juga, cukup banyak juga BGA di perairan pesisir selatan Jawa Barat, Sukabumi, dan sebagainya. Kemudian apalagi di Situbondo, Banyuwangi, cukup banyak juga ya, dari informasi dari beberapa penelitian yang disampaikan oleh Ibu Dekan Perikanan FPK waktu itu, menyampaikan penelitian mahasiswa dan dosen UNER
di Situbondo dan Banyuwangi ternyata di laut juga banyak BGA, baik anabaena maupun mikrosistis. Yang tadinya awalnya anabaena mikrosistis adalah jenis plankton yang ada di air tawar. Namun beberapa penelitian menunjukkan mereka sudah migrasi. Jadi bosen mereka di tawar, bosen, sudah pindah ke payo, kemudian pindah ke laut. Ada beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa mereka melakukan migrasi. Mungkin ada karena perubahan lingkungan, mereka mengalami mutasi sehingga bisa beradaptasi dengan salubritas tinggi. Nah, jenisnya, spesiesnya apakah mungkin sama atau itu tidak disebutkan. Apakah sama dengan air tawar, kemudian mengalami mutasi, pindah ke laut dengan spesies yang sama, ataukah beda spesies. Nah, ini ketika kembali ke sini, maka dampaknya adalah BGA banyak di perairan, nah itu akan mengancam kepada budidaya dampaknya. Kita lihat contoh adalah beberapa, ini ada penyakit white phases, itu ternyata ada hubungan juga dengan blooming phytoplankton yang jenis BGA, yaitu Trichodesmium. Trichodesmium juga termasuk, ini dari Prof. Sukenda, dan mahasiswanya. Ini ternyata ini Trichodesmium adalah kelompok BGA, yang mana BGA itu juga sama tadi, mengkonsumsi amonium. Kemudian hasil dari McIntosh juga sama, bahwa penyakit ahpen juga akan muncul ketika ada crash dari blue-green alga, BGA. Sehingga masakan ini, kondisi crash, kemudian dari BGA, kemudian dari situ mungkin karena plankton mati, BGA muncul, Vibrio muncul, kemudian ahpen muncul. Tapi selalu dimulai dengan adanya BGA. Kemudian ada lagi dari McIntosh juga menunjukkan bahwa selain dengan adanya crash BGA di tambak yang kemudian memunculkan BGA, juga ada indikasi bahwa ketika BGA ahpen muncul, ternyata di perairan banyak ubur-ubur. Nah, ubur-ubur dari beberapa jurnal yang saya baca, saya coba cari, lacak, apa hubungannya antara ubur-ubur yang berlimpah di perairan dengan munculnya ahpen juga. Ternyata ubur-ubur juga dia biota yang mengkonsumsi amonium. Sementara yang lain mungkin nitrat, tapi dia lebih senang amonium. Seperti tadi BGA juga lebih senang amonium. Ternyata ubur-ubur juga dominan, dia lebih senang amonium. Jadi ini dari sini kelihatan bahwa kalau muncul kasusnya ahpen itu pertama dengan BGA di tambak, kemudian yang kedua ubur-ubur di perairan, yang mana dua-duanya adalah amonium, konsumen amonium. Nah, dengan demikian, maka tadi ketika di sistem ras itu nitrogen tidak berputar-putar dan tidak keluar dari sistem, yang lama-lama membutuhkan oksigen banyak, tadi untuk 1 mg amoniak berubah jadi nitrat itu butuh 4,5 mg oksigen, maka di dalam sistem ras ini untuk mencegah BGA memang aerasi harus kuat. Belum ditambah dengan bahan organik. Oke, bahan organik bisa diambil, dipisahkan, bisa diendapkan, kemudian diambil. Tapi yang terlarut amoniak inilah yang lumayan, 4,5 mg oksigen. Nah, sehingga kalau ketika kekurangan, maka yang terjadi reaksi biokimianya adalah si nitrat akan kembali ke amonium. Atau sebelum jadi nitrat pun sudah numpuk di amonium. Nah, ini contoh kita lihat seperti ini. Jadi konsentrasi amonium tinggi akan menghasilkan BGA, kemudian rasio NP total rendah itu juga BGA. Nah, kita hasil penelitian juga menunjukkan sama itu. Sebelah kanan, ternyata BGA banyak dominan muncul di NP rasio di bawah 30. Kita lihat di sini. Nah, ditambah bisa macam-macam. Ini kondisinya bisa berbeda-beda. Jadi bukan patokan 30 itu NP rasio 30 di bawah 30 itu adalah BGA, bisa jadi 20 pun muncul. Karena berbeda-beda. Saya lihat beberapa jurnal berbeda-beda. Nah, tapi yang utama adalah ketika amonium tinggi. Bisa jadi NP rasionya kalau NP-nya bukan bentuk, N-nya bukan bentuk amonium, bisa jadi BGA nggak muncul, tidak muncul. Tapi ketika N-nya walaupun NP-nya tinggi, tapi kalau umumnya adalah amonium, bisa jadi BGA muncul juga. Bukan, jadi NP tinggi, tapi N-nya bentuknya kebanyakan amonium, ya, bukan nitrat. Nah, itu yang menjadi masalah.
Nah, sehingga tadi seperti Pak Wan sampaikan, ketika saya sederhanakan saja bahwa ketika dalam sistem RAS, maka tadi kita lihat muter-muter. Jadi ini adalah berputar-putar di sini dalam tambak, dalam petakan apa di pada bak atau tambak RAS. Semuanya berputar-putar, amoniak berputar, H2S berputar juga. Kecuali ada oksigen saja jadi sulfat. Ya. Tapi pupuk plankton lagi. Ya. Jadi blooming. Amoniak jadi nitrat ya, di sini. Tapi ikannya blooming plankton juga kan. Nah, kemudian jadi di sini kita lihat bahwa ketika sistem RAS ini, maka ketika sedimen tadi oleh Pak Itang sudah dimasukkan ke kamar kos-kosan ini diendapkan, tapi yang larut dalam bentuk nitrogen amoniak itu akan menghasilkan kondisi seperti ini. Nah, harus keluar sistem ataukah ya, tadi gimana caranya supaya N-nya ini bisa keluar dari sistem? Apakah dibuang lewat N2 ataukah dikelola dengan cara yang lain? Ini bakteri-bakteri yang bersifat ini sistem. Nah, disinilah mungkin dalam sistem RAS perlu diukur tidak hanya DO, tapi yang utama adalah redox. Karena beberapa jurnal itu mengatakan bahwa parameter redox itu lebih penting daripada DO ketika melihat sistem reduksi oksidasi dari suatu sistem budidaya. Jadi kita lihat di sini ketika nitrat plus 5, nitrit plus 3, NO plus 2, plus 1, kemudian 0. Nah, kemudian sini kita lihat, sudah sama, ini sudah S2 sudah minus. Jadi ketika kita mengukur redox, maka akan terbaca kondisi reduksi oksidasi. DO hanya mengukur oksigen. Tapi kondisi real dari setiap nutrien, elemen, apakah dia tereduksi atau oksidasi, kadang-kadang tidak terbaca oleh DO, tapi terbaca oleh redox. Nah, maka pengamatan pengukuran redox itu sangat penting. Ketika sudah minus, itu akan perlu langsung diambil tindakan. Nah, di dalam sistem RAS ini pengukuran redox sangat penting. Selain DO tetap. Nah, sehingga dengan demikian ketika untuk sistem ini berjalan, walaupun ada sistem reduksi supaya N-nya keluar, tapi untuk mencegah amonium itu meningkat yang ini, amonium meningkat, maka sistem kalau bisa sampai nitrat, karena ini akan menghasilkan BGA ya seperti ini. Jadi maaf, ini akan menghasilkan BGA amonium ini. Nitrit akan menghasilkan methemosianin. Darah udang itu penuh dengan nitrit. Kalau disebutnya brown blood disease, penyakit darah. Kalau ikan ya. Kalau ikan adalah brown blood disease, penyakit darah coklat. Kalau udang adalah methemosianin, udang tidak bisa bernafas atau kekurangan oksigen meskipun DO-nya tinggi, sehingga stres. Ini yang dicegah adalah pembentukan ini. Nah, untuk mencegah pembentukan itu, maka kebutuhannya adalah ada oksigen, ada pH, ada suhu, salinitas, nutrien, makro, mikro. Kemudian kalau ukuran oksigen biasanya ini menghambat. Kalau ini adalah dikelola, ini juga dikelola karena ketika oksigen kurang, H2S-nya akan menghambat bakteri. Jadi H2S akan menghambat bakteri dari nitrit ke nitrat. Jadi mentok di nitrit kalau ada H2S. Jadi selain H2S juga sama toksik, sama fungsinya, peranan, jadi H2S juga memblok insang untuk mengambil oksigen. Nitrit juga menghasilkan methemosianin, juga membuat darah udang nggak bisa mengambil oksigen, double. Selain itu juga H2S selain memblok insang, juga dia menghambat proses nitrifikasi menjadi nitrat. Jadi yang memblok insang nanti dua, selain H2S juga nitrit, seandainya kurang oksigen. Kemudian kurang oksigen maka hasilnya adalah asam-asam fermentasi. Nah, ini juga akan menghambat, menurunkan pH sehingga nanti kerjanya ini. Kenapa? Kita lihat bahwa nitrosomonas itu beberapa jurnal menunjukkan bahwa nitrosomonas lebih senang pH air antara maaf ini sebenarnya 8 sampai 8,2. Bukan kurang ya, bukan kurang dari 8. Ini keliru.
salah ketik. Nitrobater sekitar 8,5. Jadi memang diharapkan memang sekitar 8,82, 85 pH air. Kalau pH turun dari 7,9, maka dari 7,9 jadi 5,5, maaf. Karena ada asam-asam fermentasi kurang oksigen, maka laju nitrifikasi turun 30%. Pada pH 5,5 memang ditambak agak sulit menemukan 5,5 memang. Tapi di sini terlihat bahwa turun berapa poin pun dari pH akan menurunkan laju nitrifikasi. Jadi, nah, maaf, kembali. Jadi ketika ke sistem resirkulasi, di mana sistem nitrogen itu akan berputar-putar, membutuhkan oksigen tinggi. Ketika oksigen kurang, hasilnya adalah reaksinya balik menjadi amonium. Amonium akan menghasilkan PGA yang dampaknya toksik atau bau lumpur kepada udang. Yang kedua, ketika muter-muter, mineral akan habis juga. Karena tidak ada penambahan mineral, makro, mikro. Maka pengapuran, segala macam untuk menjaga kapur CA, Mg, kemudian juga ion-ion lain itu perlu untuk, karena di sini kekurangan. Jadi beberapa kunjungan lapang itu sistem di Gondol saya lihat itu ada contoh di Tripang itu ada uji coba Tripang dengan sistem RAS dengan sistem dengan flow through mengalir terus. Nah, kebetulan ada calon pembeli dari Jepang. Nah, yang sistem RAS itu ternyata Tripangnya kurang menarik, tidak dibeli karena salah satunya adalah cangkangnya warnanya surem. Warnanya itu buram, tidak bagus untuk tampilan sebagai untuk dihidangkan karena warnanya buram atau untuk hiasan. Atau sementara yang flow through itu warnanya cangkangnya lebih menarik seperti kondisi alamiahnya. Nah, itu dikarenakan ras itu muter-muter lama-lama habis semua mineral, kalsium, magnesium dan sebagainya. Nah, kemudian juga dari ada beberapa penelitian menunjukkan lobster juga sama. Contoh juga sama, kelompok-kelompok crustacea. Ketika sistem RAS berputar-putar, pertama molting bagus, kedua molting masih bisa hidup, molting ketiga dia mati. Ternyata matinya karena karapasnya lunak. Karapas lunak, jadi pembentukan karapas baru itu tidak sempurna, sehingga di situ lemah, bisa jadi kena penyakit. Nah, kenapa karapas lunak? Karena memang di situ ionnya habis, mineral-mineralnya habis, nutriennya. Jadi secara sederhana saya tampilkan beberapa ini. Prinsipnya adalah di dalam sistem RAS perlu dikelola. Pertama, nitrat akan berputar-putar, sulfur akan berputar-putar, kemudian untuk itu butuh oksigen tinggi. Nah, kemudian ketika itu tidak dikeluarkan dari sistem, maka bisa jadi akan blooming plankton atau menjadi yang lebih repot lagi adalah membentuk BGA untuk nitrogen, amonium, yang bisa dalam bentuk BGA racun ataukah BGA bau lumpur. Kemudian kedua, untuk udang sendiri akan kekurangan mineral, makro maupun mikro, karena tidak ada sumber lain daripada air laut yang berputar-putar. Baik, saya kira dari saya itu dulu Pak Wiyato secara sederhana. Terima kasih